Aku, Umar Said Jongko Adinongko, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Halo, kan suratmu setiap minggu. Oke, silakan dicoba kepada para pengunjung. Hai. Saya jual es goreng itu sebenarnya. Kalau es gorengnya ini bertahap ya, karena usaha saya itu mulai dari tahun 80. Pada waktu itu usaha saya es, tapi bukan es goreng, tapi es potong. Esnya ya seperti itu, es potong, es dipotong. Tahun 80-an, 80, 81 itu awal saya usaha es, tapi namanya es potong. Namanya es potong masa kini. Ya masa kini, jadi selalu baru saja masa kini sampai dengan tahun 92. Tahun 92 itu saya modifikasi es saya, bagaimana saya maju dengan es yang sama tapi dengan penampilan yang berbeda. Nah, ini 92. Dengan penampilan yang berbeda itu saya modifikasi menjadi es goreng, es masa kini menjadi es goreng seperti yang saat ini saya pasarkan itu, dengan cara saya menggunakan alat komunikasi, pakai musik, pokoknya dengan cara yang berbeda. Mungkin saat sampai sekarang pun dari 92 belum ada yang bisa tiru-tiru saya, karena memang sengaja saya jangan ditiru. Saya jangan ditiru, saya ingin tampil beda. Hidup bersama denganmu, terima kasih. Hai. Saya mengikuti pameran-pameran. Ya, pameran dulu tidak sesepi sekarang. Dulu pameran mesti ramai sekali. Sampai Solo Tigo, sampai Ambarawa. Terus di alun-alun ada event ya Mas ya. Sering sekali alun Sekaten itu. Jadi dulu ibarat Sekaten kalau nggak ada es goreng itu nggak lengkap katanya. Jadi pasti ada saya. Gitu. Anda punya kesempatan, silakan untuk sejenak mampir di stand kami, mencoba es goreng yang bentuknya sederhana. Esnya pun tidak dikemas, berapa deh? Esnya pun tidak dibungkus rapi, 1 bro. Terima kasih. Nah, terus kemudian dengan perubahan zaman, saya membangun pemasaran di alun-alun kidul. Pada waktu itu tidak seramai ini, masih sepi pengunjung. Ya belum, tapi jalan. Nah sampai sekarang ini saya kebetulan terus di Alkit. Sudah mulai berapa tahun, hampir ya sejak tahun mungkin katakanlah 2010 Pak ya. 2010 saya mulai menetap di alun-alun Kidul itu. Ya itulah profesi ataupun kegiatan saya sehari-hari, seorang penjual es goreng ya, es goreng di kota Jogja ini.
Mungkin satu-satunya yang ada di kota Jogja. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allahumma sholli sayyidal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Oke, di awal perjumpaan kami selalu saya bermukhodimah. Selalu saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Oke, sehingga pada Saya punya pemikiran kalau saya itu jualan es saya pakai komunikasi seperti itu kayaknya cocok. Sudah enggak usah saya berpikir panjang, saya ngeset amplifier, cari yang volume kecil, artinya bisa untuk dengan tenaga DC itu bisa, nggak ribet, nggak pakai listrik, dan suara satu-satunya hanya toa. Saya setting sendiri, ya sekedar intermezzo, saya kasih hiburan spontanitas, misalnya biar orang itu terikat, memperhatikan saya. Pertama memperhatikan saja, soal belinya nanti kalau sudah mendengarkan apa promosi saya gitu. Yang penting orang itu bisa memperhatikan saya dulu aja. Memperhatikan baru saya ngomong tentang es itu. Bagaimana kita bisa melayani. Melayani dalam arti saya bukan melayani sekedar saya melayani beli saleh, tapi melayani bagaimana maunya pembeli sih. Pembeli itu kan perlu dilayani dengan rasa enak, dengan kata-kata enak, dengan kata-kata senang, menyenangkan, mengesankan. Sehingga saya mungkin start dari rumah sampai di Alkit, itu saya pasti setiap sampai di sana tidak kurang dari 15 orang menegur saya, halo Pak Gadot, halo Pak Gadot. Jadi sudah ini. Itu karena mungkin pertama juga esnya, juga kedua sering saya memberikan kesan-kesan semangat kepada mereka, teringat gitu. Saya siap jualan sejak tahun 92, insya Allah kalau enggak ya mundur sedikit. Saya mesti pakai mukhodimah. Ya saya memanjatkan puji syukur kehadiratnya, mendoakan semua para pedagang, pengunjung, semuanya dalam keadaan sehat, bla 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 bla. Dan setiap ada orang beli, insya Allah sering juga saya doakan, yang mungkin itu dianggap serius atau tidak serius, tapi saya serius. Ya. Ada anak-anak kecil beli es, saya sarankan sering-sering makan es goreng biar kelak jadi anak yang pintar, menjadi dokter, menjadi sarjana. Kebanggaan dari orang tua itu kalau diberi doa itu sudah mantap paling tidak. Ada rasa aminnya. Nah, saya juga pesan besok kalau sudah dewasa, Mas bisa ketemu sama saya, jangan lupa dong dengan saya misalnya kan gitu. Nah, itu sebuah kesan tersendiri bagi
mereka-mereka. Namanya usaha roda berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah. Sampai dengan tahun 87, saya mengalami penurunan yang sangat drastis karena beberapa permasalahan. Ya untung saja saya orangnya bertahan ya, dari saya kehidupan yang sangat banyak kemudahan dengan sirkulasi uang yang pada waktu itu orang-orang sulit saya menjadi gampang ya. Terus tiba-tiba sampai dengan tahun 87 itu saya menurun gratis. Sehingga saya secara mental itu juga terganggu pada waktu itu. Sampai saya, aset saya saja, mobil saya jual apa untuk mengantisipasi hampir kehancuran saya itu. Mobil saya jual, motor. Yang tidak alhamdulillah rumah saya masih. Yang walaupun dulu tidak seperti ini, itu masih. Sampai TV pun saya jual karena gejolak ya pada waktu itu. Nah, tetapi saya tetap bertahan, tetap produksi. Dulu banyak orang yang mau franchise dan saya tidak tertarik. Bahkan pernah resep saya mau dijual, dibeli 100 juta oleh orang Kalimantan. Saya enggak lah. Udah saya kayaknya seneng uang sedikit tapi jalan sendiri aja. Kadang misalnya contoh kecil, saya jual es ini Rp5.000, ya kan? Dia, es kok larang? Nah, itu orang semini, enggak bisa. Terus kadang pengisruh ya misalnya, orang beli tidak bayar tapi minta dikembali. Sering, ya, tapi ya nggak apa-apa. Karena saya merasa ya mungkin saya sok lali ya, tapi kok feeling itu enggak bayar. Katanya uangnya 50, beli 5.000, belum saya kembalikan, padahal uangnya enggak ada. Kan saya kan kalau jualan kan uangnya seperti itulah, cuma saya enggak pernah. Saya belum selesai uang belum saya ambil, sudah di situ. Sampai saya gerobak saya tinggal, motor saya tinggal, es saya tinggal, saya ke masjid, uang tetap di situ. Iya, saya percaya. Semuanya kan sudah di tangan Allah ya. Tapi bagaimana kita harus sabdabiyah, upaya. Kalau kita misalnya terus mentang-mentang kita sudah umur banyak, terus kita diam diri, nanti malah gimana ya, ngelukru gitu. Kayaknya nggak ada. Sementara kita diajarkan tetap kita harus ada kegiatan. Kita tetap harus semangat dan semangat gitu. Pokoknya kita itu berupaya bagaimana kita semangat. Hanya kita tidak boleh sih namanya terus capek ya, kita bagaimana menghilangkan kecapean itu. Lanjut. Yuk pemuda, mari kita serius, semangat, berjuang. Hidup adalah sebuah perjuangan. Kalau tidak mau berjuang, janganlah hidup. Itu saja, tegas itu aja. Itu. Hidup adalah sebuah perjuangan. Itu. Nah, selamat kunjungan Anda di kota istimewa. Kota budaya, kota berhati nyaman. Terima kasih pengunjung yang selalu mendukung Jogjaku berhati nyaman. Jogja adalah sumbering kawruh pancering ilmu. Jogja atau karo watu cedak karo ratu, itulah Jogja. Karena Jogja keleben negari kang panjang kunjung pasir mukir gemah ripah loh jinawi.